Tri Wulandari, salah satu guru SMK Swasta Mustafa. Nah, kali ini saya akan memberi materi mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, waktu SMP pasti kalian pernah kan belajar apa itu teks laporan hasil observasi, ya kan? Nah, kali ini Ibu akan jelasin apa itu pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ialah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, itulah dia penjelasan dari teks laporan hasil observasi. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya itu ada 6. Yang pertama, memiliki sifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibahas atau dibicarakan ialah objek tunggal. Dan yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta atas pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir atau yang keenam, saling berkesinambungan antara satu teks satu dengan teks lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur teks laporan hasil observasi. Nah, strukturnya itu ada 3. Yang pertama, definisi umum. Artinya, pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas dalam teks. Nah, sesuai dengan namanya, definisi. Definisi itu kan merupakan pengertian yang ditandai dengan kata penggunaannya itu yang pertama adalah merupakan, yaitu, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, deskripsi bagian atau klasifikasi. Nah, artinya bagian yang berisi jenis-jenis penggolongan tentang suatu hal. Nah, di bagian ini akan dijelaskan jenis-jenis dari yang kita bahas di atas sebelumnya. Oke, masuk yang ketiga, deskripsi manfaat. Artinya itu bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang diamati. Nah, di sini juga dijelaskan apa manfaat dari yang kita amati tadi. Kita masuk ke ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan verba. Verba itu kata kerja. Contohnya berlari, menulis, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan nomina. Nomina itu kata benda. Contohnya ada pulpen, buku, meja, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada frasa. Frasa ialah gabungan 2 kata atau lebih yang menduduki fungsi yang sama. Yang keempat, penggunaan sinonim. Nah, sinonim itu merupakan persamaan kata. Contohnya itu baik sama dengan bagus, enak sama dengan lezat. Yang kelima, penggunaan antonim. Nah, antonim itu kan merupakan lawan kata. Contohnya itu tinggi lawannya rendah, besar lawannya kecil. Dan yang keenam, adanya kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini merupakan 2 kalimat yang dihubungkan dengan konjungsi. Contohnya, adik makan roti ketika ibu pulang dari pasar. Konjungsi yang digunakan yaitu ketika. Dan yang ketujuh, adanya kalimat simpleks. Nah, kalimat simpleks itu kalimat yang simple. Yang kedelapan, penggunaan konjungsi. Nah, konjungsi itu merupakan kata penghubung. Dan yang terakhir, yang kesembilan, penggunaan kata teknis. Apa itu kata teknis? Kata teknis ialah kata yang menjadi ciri khas dalam sesuatu yang dibahas. Misalnya, kita bahas kucing. Pasti kata yang menjadi ciri khasnya itu dia berbulu, berekor, dan berkaki 4. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.